Lause. Saya punya sulap nih. Apa tuh? Saya punya apa ya ini? Itu lipstick ya? Tongkat. Oh, Ini tongkat. Ya, ini ya, tongkat. Terus ini pot. Oh iya. Pot bunga tapi kecil. Ya. Terus saya akan lakuin Ngapain? sulap nih. Oh. Iya. Sulap. Gimana ya caranya ya? Lihat ya. Lihat. Kayak gimana? Wih, Mantap. kok ada itu ya? Gitu ya? Mantap juga kecepatan Iya. tangan. Boleh diapresiasi kecepatan tangan. Hah, langsung juga bisa. Mana ya? Wih, coba. Coba. Langsung deh. Langsung Iya, juga iya. bisa. Ada Wih. biskuit yang belum dimakan. Wih. Ada yang mau nggak? Kayaknya enak. Enak dong. Makan dulu Iya. biskuit ya. Ya. Maaf ya, Siapa nggak ya? nawarin ya. Kita bisa sulap nih. Coba aja. Wih, balik lagi. Ada yang mau? Keren. Mantap, ada lagi. Jangan. Ini semua sulap di sini. Saya belum, saya nggak usah. Oh, belum. Ya, Semuanya ada? Semuanya? Oh, nggak ada. Cukup ya. Iya. Gimana? Ini sih cuman sulap karena kecepatan tangan. Nah, ada mujizat. Kalau mujizat itu yang buat Tuhan Yesus, Oh iya. ya kan? Yesus, ya. Betul. Iya. Tapi kalau cuma mukjizat, bukannya setan juga bisa bikin mukjizat atau Oh iya ya, Nah, bener ya. itu. setan kan bisa nyembuhin orang sakit juga. Iya. Nah, bener banget. Setan, nabi-nabi palsu, itu mukjizat bisa dilakuin sama mereka. Coba salah satunya kalau kita lihat di Matius 24 nih. Matius Coba. 24 ayat Ada ya? 24. Iya, coba langsung Marla bacain ya. Nggak cuma Tuhan Yesus aja yang bisa lakuin mukjizat nih. Coba langsung bantu bacain. Matius 24 ayat ke-24. Oh ini nih. Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Nah, itu. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, Oh, itu. Jadi bukan cuma Tuhan Yesus doang yang bisa ngelakuin itu. Nabi-nabi palsu, setan, semua bisa lakuin. Jadi esensi kedatangan Tuhan itu bukan karena mujizat langsung. Nah, kenapa Yesus melakukan mukjizat pada tahun-tahun awal pelayanannya? Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Kenapa? Kenapa ya? Nah, kalau kita mundur sedikit di perjanjian lama, sebetulnya mukjizat itu jadi salah satu kategori atau tanda yang menjadi tanda bahwa Tuhan itu adalah Mesias. Coba kita belajar juga firman Tuhan di Yesaya pasal 35. Mungkin bisa dibantu sama Lausewe ya. Iya. 2 ayat aja Lause. Yesaya pasal 35 ayat 5 sampai 6 Lause. Oh, 2 ayat. Ini Nah, tanda. katanya gini, pada gimana waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan tuh? dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara, katanya gitu. Nah, betul kan Lause? Jadi itu tuh tanda kalau Tuhan itu adalah Mesias, makanya dia lakuin mujizat. Gitu ya langsung. Kalau selain sebagai tanda, apakah Yesus melakukan mujizat agar orang-orang bertobat? Sebetulnya enggak juga sih Lause. Tadi kan kita baca tuh dari Bartimeus yang Iya. disembuhkan. Dia buta kan? Dia disembuhkan. Memang sih dia mengikut Tuhan, dia bertobat, dia percaya dan dia taat. Tapi Lause ingat nggak di Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19 cerita tentang itu loh, Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Nah, ingat nggak Lause? 10 orang kusta dia tiba-tiba sembuhkan. Tapi yang balik cuma berapa? Ayo ingat nggak? Satu ya. Satu. Cuman satu yang bertobat yang balik. Yang 9 kemana? Yang 9 orang hilang. Cuman satu yang datang. Tanda pertobatan sama Tuhan, bersyukur dan juga bertobat gitu Lause. Nah sebetulnya kalau kita juga baca di Injil lain ya banyak sih cerita-cerita di mana ngomongin kesembuhan, mujizat ya memang Tuhan ngakuin sebagai tanda bahwa dia tuh punya kuasa gitu Lause. Bener sih, Lause.
Kan kalau cuma kesembuhan, dukun juga bisa kan? Iya, Iya. Bisa nyembuhin juga. Dukun paranormal kan banyak tokoh-tokoh Iya. yang bisa ngelakuin itu. Nah, Lause, tapi istimewanya ini Tuhan Yesus ini nggak ada yang bisa nandingin. Orang-orang manapun tadi apa? Iya. Dukun, paranormal, ahli nujum dan sebagainya. Karena Tuhan itu menebus dosa-dosa umat manusia yang berdosa, dia tebus. Itu yang nggak bisa dilakuin sama orang manapun dalam sejarah. Itu Lause. Tapi Lause, ada yang bilang Yesus jarang memproklamasi diri sebagai Mesias anak Allah. Sebetulnya itu salah sih Lause. Coba kita ingat-ingat ketika Tuhan Yesus masih sweetie kids, masih umur 12 tahun sih. Iya. Madia, masih kelas 5, kelas 6. Kalau hari ini ya. Nah, ketika Tuhan Yesus masih usianya kecil, 12 tahun, di bait Allah, coba kita lihat ya, sama-sama di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat ke-39 sampai ayat yang 52. Cuman Lause bacain satu ayat aja ya, ayat 49, di mana Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia ini adalah anak Allah. Di mana jawabnya Tuhan Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Artinya Tuhan Yesus itu sudah menyatakan dirinya sejak kecil. Cuman memang waktu itu orang-orang nggak ngerti sih. Masih kecil, Iya. masih sweetie kids. Kadang nggak dipercaya. Aduh, masih juga anak kecil kan. Gitu loh, Jadi apa yang Tuhan Yesus lakuin, karena waktu itu dari kecil dia sudah nyatakan. Ketika dia menyatakan dirinya umur 12 tahun. Iya. Nah, kalau Lause ingat juga di Yohanes 14 ayat 6, itu loh ayat hafalan kita masih kecil. Ingat Iya. kan? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itulah sumber satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dan dia juga lakuin mujizat-mujizat. Dia lakuin kesembuhan-kesembuhan buat Bartimeus, buat orang kusta, buat banyak orang. Itu Lause. Jadi salah nggak ya kalau kita sakit nih, kita Mhm. misalkan sakit terus kita minta kesembuhannya ke Tuhan Yesus? Nah, pertanyaan bagus nih. Sebetulnya kita nggak salah Lause. Namanya Bartimeus datang sama Tuhan. Iya. Orang Iya, kusta datang sama Tuhan. Orang yang menderita waktu itu datang sama Tuhan Yesus. Kita pun diajari dari kecil kalau lagi susah, lagi sakit, kita minta kesembuhan sama Tuhan Yesus. Sebetulnya nggak salah. Tapi poin utamanya bukan karena kesembuhan fisik yang kita nantikan. Tapi kita mau relasi kita sama Tuhan diperbaharui. Relasi spiritual kita dekat sama Tuhan dipulihkan. Itu poinnya Lause. Gitu ya. Iya. Jadi penerapan untuk minggu ini apa Lause? Nah, kita belajar 3 hal ya. Iya, Dari iya. ceritanya Bartimeus tadi, di mana dia yang tadinya buta tiba-tiba dicelikan, terus dia mengikut Tuhan. Itu artinya dia bersyukur. Itu juga jadi penerapan kita hari ini, bersyukur apapun keadaan kita, apalagi nih awal tahun nih ya. Iya. Wah, kita belajar bersyukur. Tuhan memelihara kita di tahun yang lalu. Berarti artinya kita menjalani dengan hikmat Tuhan, bersyukur untuk kasih Tuhan. Yang kedua, nggak cuma bersyukur, kita juga mau taat. Bartimeus taat mengikut Tuhan. Dia tahu dia terbatas, tapi dia mengikut Tuhan. Taat Lause. Nah, yang terakhir ini nggak kalah penting, yaitu percaya. Bartimeus ini percaya, beda sama orang-orang lain. Dia mengikut Tuhan, dia percaya, dan dia takut akan Tuhan di dalam kehidupan dia. Gitu Lause. Jadi Lause Marun apa tadi ada 3? Tadi yang Satu, satu bersyukur. Yang kedua harus taat. Ya, jangan lupa ya. Dan Iya. ketiga juga penting. Percaya. Oh, Bersyukur, taat, percaya. Salah satunya apa? Misalkan nih, kalau mau ke gereja, kita harus ke gereja, itu bagian dari taat, bersyukur, dan percaya. Iya ya benar. Ke gereja, kita bisa ibadah sama Tuhan. Itu panggilan untuk 3 hal ini. Oh, iya ya. Terima Gitu, kasih Lause. Lause Dev ya untuk Sama-sama, penjelasannya Lause. di podcast ini ya. Terima kasih Lause Dev. Terima kasih Lause dan parents yang sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye.